Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Rabu tanggal 2 November tahun 2022 ini saya akan mengomentari Pak Lijon bohir terorisme. Dengar tertangkapnya Siti Alea bawa pistol ke Istana Negara, lalu ditangkap dia dan diamankan pas Pampres, lalu diserahkan kepada Densus 88 untuk dibongkar semua keterlibatan masalah terorisme. Siti Alea mengakui suaminya sudah dibayar NII, sekretaris keuangan, dan gurunya yang mempengaruhi Siti Alea sudah ditangkap polisi. Rupanya Pak Lijon sudah kenal dengan Siti Alea, sering mendapat senjata dan memberi bantuan kepada Hasi sebesar 20 juta dolar, dan Pak Lijon sering menyerang Densus 88 setiap ada korban seperti penembakan Dr. Sumardi di Jawa Tengah. Menuding Densus 88 melanggar hak asasi manusia. Padahal Dr. Sumardi, ketua Hasi tersebut, pada saat ditangkap melakukan perlawanan lalu ditembak Densus 88. Penangkapan 2 orang teroris di Majelis Ulama Indonesia. Lalu Pak Lijon menuding terjadinya Islamofobia atau Islam yang menakutkan karena penangkapan tersebut, sehingga mengusulkan Densus 88 dibubarkan saja. Terorisme sudah menyusup ke lembaga pemerintah seperti Majelis Ulama Indonesia di lingkungan kesehatan, dan juga masih banyak di bagian tugas guru-guru sudah banyak yang terpapar garis keras. Densus 88 harus bertindak tegas kepada semua aparat negara yang sudah terpapar terorisme yang banyak menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat, terutama kelompok non-muslim, berupa pembakaran gereja-gereja di mana-mana. Densus 88 belum menemukan alat bukti yang kuat untuk menangkap Pak Lijon, karena anggota DPR tidak pantas melindungi terorisme sebagai wakil rakyat. Harapan saya dalam menangkap terorisme harus tetap berpegang minimal 2 alat bukti dalam menangkap terorisme. Dengan tertangkapnya Siti Alea bawa pistol ke Istana Negara, lalu ditangkap dan diamankan Pampres, lalu diserahkan ke Densus 88, lalu dibongkar semua yang terlibat masalah terorisme. Siti Alea mengaku suaminya sudah dibayar NII, sekretaris keuangan, dan guru yang mempengaruhi Siti Alea, dan ditangkap semua. Dan Siti Alea termasuk garis keras masuk NII. Rupanya Pak Lijon sudah kenal dengan Siti Alea, sering mendapat senjata dan memberi bantuan kepada Hasi sebesar 20 juta dolar. Dan Pak Lijon sering menyerang Densus 88 setiap ada korban seperti penembakan Dr. Sumardi di Jawa Tengah, menuding Densus melanggar hak asasi manusia. Padahal Dr. Sumardi, ketua Hasi tersebut, pada saat ditangkap melakukan perlawanan lalu ditembak Densus 88. Penangkapan 2 orang teroris di Majelis Ulama Indonesia. Lalu Pak Lijon menuding terjadinya Islamofobia atau Islam yang menakutkan, sehingga mengusulkan Densus 88 dibubarkan saja. Terorisme sudah menyusup ke lembaga pemerintah seperti di Majelis Ulama Indonesia, di lingkungan kesehatan, di lingkungan para guru-guru, dan juga di lingkungan yang lain. Densus 88 harus bertindak dengan tegas kepada semua para negara yang sudah terpapar terorisme yang banyak menimbulkan masalah di tengah-tengah masyarakat, terutama umat kelompok non-muslim, berupa pembakaran gereja-gereja di mana-mana. Densus 88 belum menemukan alat bukti yang kuat untuk menangkap Pak Lijon, karena anggota DPR tidak
pantas melindungi terorisme sebagai wakil rakyat. Harapan saya dalam menangkap terorisme harus tetap berpegang minimal 2 alat bukti dalam menangkap terorisme. Karena dalam menangkap terorisme tidak boleh, walaupun dia melakukan perbuatan kejahatan, tidak boleh kita asal melakukan penangkapan. Harus tetap berpegang kepada ketentuan hukum. Ketentuan hukum adalah minimal memenuhi 2 alat bukti yang kuat. Kalau sudah ditemukan 2 alat buktinya, baru ditangkap Densus 88 ya para terorisme tersebut. Baru setelah ditangkap, ditetapkan sebagai tersangka, baru ditangkap dan ditahan, dan kemudian diproses sesuai hukum di depan pengadilan untuk mendapat putusan dari hakim yang berwenang untuk hal tersebut. Jadi di sini perlunya kita negara hukum, walaupun perbuatan itu sangat sadis, tetapi kita tetap harus berpegang kepada alat bukti, ketentuan hukum untuk menangkap seseorang terorisme tersebut. Kalau tidak ada, tidak boleh kita menangkapnya. Sekian dan terima kasih.